Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Kembali lagi bersama saya Rusdi Syarif. Baiklah, pada kali ini saya akan menjawab satu pertanyaan, yang mana pertanyaan ini ramai juga ya ditanyakan oleh teman-teman semua. Iaitunya, kalau kita balik kampung nanti, apakah kita akan dikarantina? Karantina atau isolasi? Jadi bagaimana jawabannya? Layan ni dulu. Jadi teman-teman sekalian, ini tentang karantina dan isolasi ini sangat banyak teman-teman tanyakan, karena kita ramai yang pulang kampung sekarang, apakah dengan pesawat atau dengan kapal ya. Tapi sekarang saya akan ambil pengertiannya dari KBBI ya, Kamus Besar Bahasa Indonesia, yang mana karantina ialah tempat penampungan yang lokasinya terpencil guna mencegah terjadinya penularan penyakit dan sebagainya. Sedangkan isolasi ialah pemisahan suatu hal dari hal lain atau usaha untuk memencilkan manusia dari manusia lain. Kalau kita lihat dari definisi atau pengertian KBBI ini, kita pun masih ramai juga yang belum faham ya. Jadi pengertiannya macam ini. Saya ambil daripada salah satu sumber, yang mana sumber ini pun saya pernah membincangkan tentang istilah-istilah COVID-19. Teman-teman bisa lihat link di atas ya. Pada video tersebut saya membuka semua istilah-istilah yang berkenaan dengan COVID-19 waktu itu, mulai daripada lockdown, karantina, physical distancing dan lain-lain ya, sampailah karantina dan isolasi. Jadi kalau untuk fahamnya begini, karantina ni adalah bagi orang yang sehat, okey. Sedangkan isolasi ni adalah bagi orang yang sakit. Mudahnya macam itu supaya kita boleh mudah faham ya. Jadi seandainya kita balik kampung nanti melalui pesawat atau kapal, seandainya kita setelah diadakan rapid test atau swab itu dan kita dinyatakan sehat, maka kita akan disuruh karantina mandiri. Maksudnya karantina mandiri ini adalah kita boleh disuruh pulang ke rumah, tapi nanti di rumah itu mesti melaporkan dulu apakah ke kepala desa atau nanti ke puskesmas bahawa kita baru pulang dari luar negeri dan kita akan disuruh untuk karantina mandiri. Kalau di kampung saya sendiri dah ramai orang yang balik kampung ya, dan mereka akan melakukan karantina mandiri. Ada di antara mereka itu tidak balik ke rumah, tapi mereka mencari rumah yang kosong. Macam itu ya, mereka akan berusaha mencari rumah kosong supaya nanti mereka bisa membuat karantina mandiri di rumah selama 2 minggu. Dan seandainya kalau tidak ada rumah yang kosong, bagaimana? Terpaksa nantilah satu rumah, tapi nanti dalam rumah ini mesti menjaga jarak. Contoh, nanti tidak boleh satu kamar, tidak boleh satu tempat peralatan makan, macam itu. Jadi nanti ini mesti kita jaga kalau kita disuruh karantina mandiri. Oleh sebab itulah saya tidak bisa balik untuk lebaran kali ini, padahal saya ada anak isteri juga di kampung ya, ada juga keluarga di kampung. Tapi dengan berat hati saya tidak bisa pulang kampung, karena sekarang pun kan kita sudah 1 minggu mau lebaran, sudah tinggal beberapa hari lagi, 5 hari lagi. Kalaulah saya pulang sekarang, atau kalaulah kita pulang sekarang, kita sudah sampai di Indonesia. Contoh, nanti teman-teman yang pulang dari KL ke Jakarta, Jakarta nanti ke kampung, nanti teman-teman mesti membuat karantina mandiri selama 2 minggu. Atau nanti daripada pelabuhan kan yang buka sekarang Situalang ke Batam. Batam nanti kita naik dari Sekupang ke Buton nanti ke Pekanbaru ke Kampar. Saya adalah orang Kampar, jadi nanti perjalanan pun memakan masa 2-3 hari macam itu. Jadi kalau kita pun nanti dah sampai di rumah hari Rabu, hari Kamis, dan kita yang disuruh karantina mandiri ini, kalau dalam pendapat saya, kita sebaiknya gak usah pulang dulu lah kan. Karena nanti kita pasti ingin berlebaran bersama keluarga. Apakah mulai dari malam takbiran sampai nanti hari lebaran pertama, hari Syawal pertama, itu pasti kita akan ingin bersama-sama keluarga. Sementara kita disuruh untuk karantina mandiri. Jangan-jangan nanti kita yang dinyatakan sehat itu disuruh karantina, tetapi kita tidak tahu apakah diri kita ini sehat. Karena ingat, kenapa kita disuruh karantina mandiri 14 hari?
Karena dalam waktu 14 hari itulah nanti baru akan nampak gejala-gejalanya atau simptom-simptomnya kalau kita rupanya ada COVID-19 atau ada corona. Apalagi nanti di rumah ada anak kecil, ada mungkin orang tua yang umurnya 50 tahun ke atas. Kita sama tahu bahawa anak kecil dengan orang tua ini sangat rentan dengan penyakit corona. Mereka lebih cepat dapat corona ini. Jadi kalaulah kita lebaran nanti, kita bersinggungan, kita membuat kontak fizik atau kita tidak membuat jaga jarak 1 meter itu, dan pun nanti kita secara tidak sadar melanggar aturan jarak ini, maka kita bisa menularkan penyakit kepada keluarga kita. Kita pasti sayang dengan keluarga kita ya. Jangan sampai nanti dengan tindakan kita yang salah dalam mengambil langkah membuat nanti keluarga kita yang sehat menjadi tidak sehat. Itu kalau kita ada penyakit. Karena penyakit ini bisa disebar melalui udara. Contoh nanti melalui bersin kan. Karena menurut data yang saya baca, kalau di daerah terbuka ini ada orang bersin nanti atau di tempat umum, itu virus itu bisa bertahan selama 3 jam. Jadi kalau selama dalam perjalanan kita jalan-jalan terpegang sama kita atau terhirup sama kita orang yang batuk, orang yang bersin itu, kita memang dites swab negatif atau kita sehat. Tapi nanti gejala itu baru nampak dalam 2 minggu lebih kurang macam itu. Jadi nanti akhirnya kita pun ada penyakit, keluarga pun ada penyakit. Dan kalau di daerah tertutup itu bisa bertahan 8 jam. Apalagi ruangan yang ber-AC, yaitu sangat rentan virus itu bertahan lama. Apalagi ruangan yang tertutup tadi. Kita dalam kapal, dalam pesawat, di tempat umum selama perjalanan, kita mesti memikirkan itu. Jadi teman-teman yang disuruh karantina mandiri bukan bermakna teman-teman dikatakan sehat betul. Karena sehat itu adalah untuk saat itu. Bisa jadi nanti penyakit yang kita dapat selama di perjalanan, kalau kita rupanya kita dapat, akan nampak gejala dalam 2 minggu ke depan. Tapi kalau kita sehat-sehat saja dalam perjalanan kita nggak dapat apa-apa, maka karantina mandiri kita akan berhasil dan keluarga kita akan selamat semua. Jadi itu bagi kita yang sehat ya. Bagi yang kita sehat akan disuruh karantina mandiri. Dan bagaimana kalau ternyata ketika rapid test atau swab yang dilakukan oleh petugas selama di perjalanan kita dinyatakan sakit? Apa yang akan dilakukan? Itulah isolasi tadi. Isolasi akan dilakukan bagi kita yang ada penyakit corona. Maka kita memang tidak akan boleh pulang ke rumah, dan kita akan dibawa oleh petugas kesehatan atau staf kesehatan yang bertugas di Indonesia ke rumah sakit yang telah dipilih oleh pemerintah Indonesia untuk menanggulangi penyakit-penyakit ini. Kita akan dirawat inap, dan itu saya lihat biayanya kalau kita memang positif corona, ada penyakit, itu biayanya memang akan ditanggung oleh pemerintah. Jadi teman-teman, itulah perbedaan antara isolasi dengan karantina. Karantina itu adalah bagi orang yang sehat, sedangkan isolasi itu adalah bagi orang yang sakit. Jadi teman-teman gak usah khawatir. Kalau mau pulang disuruh karantina bermakna saat itu teman-teman bebas daripada corona. Tapi kita mesti berjaga-jaga. Jangan sampai melakukan kontak fisik dengan keluarga. Kalau bisa asingkan tempat tinggal kita atau buat jarak dengan keluarga kita. Dan kalau teman-teman ingin tahu apa gejala-gejalanya kalau kita mungkin ada penyakit ini, di antaranya adalah demam itu sampai 38 darjat Celcius, ada batuk, pilek tapi tak ada lendir. Lepas tu otot-otot sakit, badan-badan kita sakit semua. Lepas tu diare, lepas tu ada juga sesak nafas dan lain-lain ya. Itu di antara gejala-gejala corona. Jadi teman-teman, itu saja yang bisa saya kongsikan pada kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat dan bisa memberikan pencerahan kepada kita semua. Terima kasih. Jangan lupa share video ini kepada yang lainnya supaya lebih ramai yang tahu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.